praise when I'm short, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Shalom saudara-saudara yang terkasih warga kerajaan sorga. Kita bertemu lagi di bulan yang baru ini dengan sebuah tema yang tidak kalah penting, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, yaitu bagaimana kita harus mengejar kekudusan. Teks diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa harus demikian? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Why? Karena Dia adalah kudus. Tidak mungkin saudaraku tanpa kekudusan kita bisa menemukan atau mengalami perjumpaan dengan Dia. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan pursue holiness
Saudara, kalau di situ ditulis pursue atau mengejar kekudusan, maka itu berbicara tentang derajat kepentingannya. Kalau itu dikejar, berarti sesuatu yang sangat kita butuhkan atau kita perlukan. Ketika saudara memerlukan sesuatu dan saudara sungguh-sungguh ingin mendapatkan itu, saudara pasti akan mengejarnya. Saudara akan mengusahakannya dengan kesungguhan dan melakukan apa saja kalau perlu untuk mendapatkan hal itu. Dan dalam hal ini kekudusan, demikianlah saudara, bagaimana kita harus mengerjakan. Ini merupakan perintah menurut saya. Tuhan bilang kejar, usahakan, lakukan ya apa hal-hal yang membuat kita bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, saudaraku, Rasul Petrus menulis kepada jemaat gereja Mula-Mula dan kepada kita semua, memberikan kepada kita suatu cara yang very practical menurut saya, saudaraku, yang kita akan explore sama-sama hari ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas, perhatikan ini, kasih karunia. Saya ulangi lagi, kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hati-hati, ini about timing ya, pada waktu kebodohanmu. Justru kita harus lebih berhati-hati, dikatakan hidup di dalam apa? Ketaatan. Tetapi hendaklah kamu, dikatakan begini, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan kepada kita apa? Yaitu bagaimana Rasul Petrus menyatakan sebuah kunci kebenaran. Kunci kebenaran di dalam apa? Pengejaran kita akan kekudusan, ya. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari sesuatu yang menurut saya itu merupakan basic yang sangat penting, harus ada di dalam kehidupan kita, harus mengalami itu. Tanpa itu nggak mungkin, saudara. Apakah itu? Kasih karunia. Ya, kasih karunia itu yang menguatkan kita, yang memampukan kita, bahkan untuk melakukan yang kita nggak mampu lakukan. Kalau kita berbicara kekudusan, seringkali orang ngeri. Topik kekudusan itu enggak terlalu populer, tetapi ini penting. Itu sebabnya ini harus diberitakan, saudara. Dan kita juga harus hidup memang di dalam kekudusan. Kalau enggak, ya itu tadi, tidak mungkin ada perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin menghadap Dia di dalam segala ketidakpantasan kita. Sebab itu kita sangat membutuhkan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Tadi ayat yang ke-13 itu berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, pertama dikatakan. Tetapi juga gini, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Kan kalau diperintahkan hidup kudus, ya kita berharap kita bisa hidup kudus. Letakkan pengharapan itu, dikatakan, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Perhatikan kata ini, dianugerahkan. Kalau itu sesuatu yang dianugerahkan, berarti sesuatu yang diberikan. Diberikan tanpa syarat kepada kita. Itulah definisinya kasih karunia, unmerited favor. Favor yang diberikan kepada mereka yang tidak pantas. Puji Tuhan. Berarti Tuhan berkenan, saudaraku, mengaruniakan anugerah yang menguatkan, yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan atau hidup di dalam kekudusannya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-32 berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan perhatikan ini, kepada firman kasih karunia-Nya. Apa yang dilakukan oleh firman kasih karunia atau anugerahnya itu? Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan, sekali lagi, kepada kamu bagian yang telah ditentukannya bagi semua orang yang garis bawahi telah dikuduskannya. Puji Tuhan. Berarti adalah purpose Tuhan. Purpose Tuhan pertama menguduskan kita. Perhatikan perjanjian baru, saudaraku, hampir semua itu pakai kata di, ya. Dikuduskan, dibenarkan, disucikan, berarti ada satu pribadi yang melakukan itu, yang berkenan untuk mengerjakan dan melakukan itu bagi kita. Nah, kita berkata kasih karunia-Nya anugerahkan kepada kita. Kekuatan itu diberikan pada kita, tinggal kita mau terima apa enggak. Ya, tidak mungkin tanpa kekuatan yang dari Tuhan kita bisa hidup dalam kekudusan. Saudara mengerti yang saya maksud. Semua tantangan, semua tekanan, semua yang dari luar ini,
yang membuat kita jadi kudis bukan kudus. Ya, saudaraku, itu begitu luar biasa. Pornografi ditampilkan, foto-foto yang seronok, perkataan guyon bercandaan yang tidak pada tempatnya dan lain sebagainya, berseliweran. Bagaimana tanpa anugerah kita bisa hidup di dalam kekudusan? Itu yang dari luar, belum yang dari dalam. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah peringatan. Para pria khususnya dikatakan yang melihat wanita dan tergerak hawa nafsunya. Ya, wanita-wanita yang seperti ini ada di, terutama saudara yang hidup di kota besar seperti saya. Di Jakarta, di Surabaya, termasuk Denpasar, Medan, Makassar, di mana-mana. Saudaraku, ya mereka berpakaian misalkan minim dan lain sebagainya. Dan kita nggak bisa menghindarkan diri kita tanpa anugerah, tanpa kasih karunia. Saudaraku, sulit untuk kita, tetapi bersama dengan kasih karunia yang memampukan kita, saya percaya itu pasti terjadi. Saya melakukan itu, saya minta kasih karunia, saya minta anugerah, saya minta pertolongan daripada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Puji Tuhan. Ya saudara bisa slip, tapi please don't stay at that condition. Ya, saudara slip, lihat, aduh, tergoda, stop. Ada seorang hamba Tuhan yang ngajar anaknya cowok, anak saya dua-duanya cowok, saya juga ngajarin mereka. Disebut dengan peraturan 3 detik, 3 second rules. Dia bilang, kalau kamu melihat sesuatu yang seronok dalam 3 hitungan, 1, 2, 3, stop. Ya saudara ya, dan kasih karunia itu memampukan, saya percaya. Dikatakan bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Haleluya. Yang telah, berarti sudah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita bisa nggak? Kita mampu nggak? Mampu. Tapi itu kejar, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus mempraktekkan itu. Melakukan itu dengan kesungguhan, menjaganya. Kasih karunia itu menjaga, memampukan kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Kita jaga dengan anugerah yang memampukan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga ayat yang ke-14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu. Kapan itu? Ketika kamu dalam masa kebodohan, ketika kamu lemah, ketika kamu tidak dalam keadaan siap, ketika kamu tidak sedang dalam kondisi yang firm. Justru pada saat itu waktu kita lelah, waktu kita sedang ngadepin masalah berat, waktu kita sedang dikecewakan, waktu emosi kita lagi nggak stabil, lagi goyah, hati-hati saudara. Alkitab bilang jangan turuti hawa nafsumu. Artinya apa saudara? Kita harus menang. Menang atas apa? Keduniawian. Menang atas apa? Kedagingan. Ya, sebab dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita. Ini Pak calling. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bukan untuk melakukan apa yang benar, melainkan apa yang kudus. Berikan seluruh kehidupan kita, diri kita, untuk dipimpin roh. Ya, tadi pagi saya bangun berdoa, number 1 apa? Saya bilang, Roh Kudus, kuasai saya. Take over everything in my life, every aspect in my life. Ya, semua Tuhan, semua aspek hidup saya, ambil alih, cengkeram dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin saya hari ini, tuntun saya. Galatia 5 ayat 24-25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara milik Kristus Yesus? Saya percaya saudara akan berkata amin. Ya, betul Pak Daniel, iya. Lalu dia katakan begini, kalau kita milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala, berarti apapun bentuk hawa nafsu dan keinginannya. Baru ayat yang ke-25 dikatakan demikian, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya apa? Kita merelakan seluruh keberadaan kita untuk Roh Kudus yang take control, ya, apapun itu. Rasul Paulus menyebut dirinya the prisoner of the spirit, tawanan roh, saudara. Dia kalau orang ditawan itu nurut aja.
nurut sama siapa? Sama yang menawan dia. Ya, Efesus 4 ayat 2 mulai dari ayat yang ke-21 berkata, kamu karena kamu telah mendengar tentang dia, number 1, menerima pengajaran di dalam dia, nomor 2, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, ini harus menanggalkan manusia lama. Kita yang sudah paham, udah ngerti, udah dengar kebenaran, harus menanggalkan manusia lama. Kenapa? Karena itu menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya apa? Kamu dibaharui dalam roh kita dan pikiran kita. Dan dikatakan mengenakan manusia baru. Oleh pimpinan Roh Kudus, mengenakan yang telah dicipta, telah lagi, saudara. Perhatikan kata telah. Sudah itu berarti. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sejati. Bukan kalau di depan orang untuk jaim, bukan kalau di depan GKM-nya atau di depan hamba Tuhan atau di depan gembala senior pura-pura jaga. Tidak. Dalam kondisi apapun, ada orang maupun gak ada orang. Saudara, dalam keadaan tertekan maupun dalam keadaan merdeka. Jaga akan kekudusan kita. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Makanya dipenuhi Roh Kudus. Dan satu lagi saya tambahkan, berbahasa lidah itu penting, saudara. Karena ketika saudara berdoa, apakah masyakana ralapata, maka itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, dikatakan berbahasa lidah. Bahasa lidah itu bahasa doa, saudaraku, yang membangun iman kita di dalam Dia. Saya sering sekali melakukan itu dan itu sangat bermanfaat. Dan tentu saja the last but not least adalah kehendaknya untuk kita hidup kudus. Kehendaknya, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saudara, firman Tuhan menuliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan ayat itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Saudara, adalah kehendaknya. Signifikansinya ada di mana, Pak Daniel? Kita tuh dikuduskan oleh dan karena kehendaknya. Ya, signifikasinya ada di mana? Tuhan bilang, karena aku kudus, kamu kudus. Ya, kekudusan kita tuh karena Dia, saudara. Dia sumbernya, landasannya Dia, semua datangnya dari Dia. Bukan dari kita. 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2 berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil, kehendaknya, panggil oleh menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Perhatikan ini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Bukan karena jemaat Korintus hebat. Jemaat Korintus terkenal dengan karunia yang komplit. Makanya 1 Korintus 12 itu karunia roh khususnya dituliskan di situ. Tapi juga jangan salah, saudara. Mereka terkenal dengan dosa apa? Perzinahan. Tetapi Alkitab, Tuhan tidak, sekali lagi saya kasih disclaimer, Tuhan tidak mentoleransi perzinahan. Tuhan tidak mentoleransi percabulan. Ya. Karena itu kita semua tidak mampu dengan kekuatan kita. Tetapi Dia, saudaraku, oleh korbannya menguduskan kita. Makanya dikatakan, Paulus selalu berkata, kamu dikuduskan, kamu orang kudus, untuk mengingatkan mereka kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, maka Tuhan pun punya kepentingan. Dan tentu saja kita dapat dukungan penuh dari sorga dalam rangka hidup di dalam kekudusan. Dan dikatakan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, termasuk dimanapun sudah berada hari ini, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Demikian pula dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Sekali lagi, dalam kondisi yang tidak kudus, kita ada dalam posisi kudus sekarang. Ketika kita bertobat dan kasih karunia dilimpahkan kepada kita, tetapi kita, karena kita ada dalam posisi kudus, kita harus bergerak dalam kekudusan, dipimpin oleh Roh Kudus.
dan terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa kita ini orang kudus. Kenakanlah, dikatakan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan demikian pula dengan ayat yang terakhir, saudara, ya, this is the last but not least dari Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan dari Petrus, Rasul Kristus Yesus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, itu bisa diteruskan di Jakarta, di Makassar, di Denpasar, di Surabaya, dimanapun saudara berada, di setiap pulau, di setiap bagian, di kota, di desa, dimanapun, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita terhisap di dalam rencananya, kita terhisap di dalam kehendaknya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Perhatikan ini, dan yang dikuduskan oleh Roh, rohnya huruf besar. Karena itu pribadi ini penting sekali, saudara. Dalam rangka, makanya dia disebut Roh Kudus. Ya, proyek kekudusan itu penting sekali di direct, diatur, ditata, dikuasai oleh Dia. Pribadi Roh Kudus dalam hidup kita, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya yang menguduskan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Biarlah ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saudaraku. Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita memiliki perjumpaan dengan Dia, tetapi kehidupan kita juga akan berdampak bagi siapapun, dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Warga kerajaan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.